umur 33. Ada ustaz pakai mohon maaf cakap orang tua aku pakai obat-obat itu. Nah, aku pakai Pak. Memang Allah masih titip tua lah. Aku bilang sama rumah, ini kamera hidup Pak, ditontonnya nih. Besok kalau pada melahirkan 15, utama kawan setelah ini bilang, aku kata dia, selagi aku masih sehat, lanjutkan. Begitu dia bilang Pak. Tak ada mundur-mundurnya Pak. Bayangkan Pak, 15 anak kita, tua kita umur anak 10 tahun. Kemudian besok Pak anak 15 ini kita usahakan, kita doakan dari soleh-solehah. Setiap bulan bisa dapat umroh, kutip dari mereka. Nah, kalau nomor 1, 2 juta dari kamu. 15 kalian, 2 juta satu orang. Aku sama mak mau pergi umroh tahun ini, bulan ini, boleh? Oh, mak jangan 2 juta. Dia menjadi itu pun. Kalau 15 anak kita, paling sedikit Pak, 2 kali setahun, insya Allah berangkat umroh. Dia baik-baik. Kalau 2 anak bapak, tengoklah, menderita bapak besok. Ditanya anak pertama, nah, mak pengen dari umroh. Kemana lah mak? 33 juta sekarang umroh. Coba tanya sama adik dulu mak. Mau nggak kami 15? Ditanya adiknya, abang aja dulu. Aku gini banyak payah nih gitu dia. Kalau 2 anak menderita bapak asal berharap ke mereka. Kalau 15 anak bapak enak Pak. 100.000 sudah 1.500.000 Pak. Ini orang mempersedikit anak sekarang ini Pak. Aku demi Allah baru pekan kemarin pulang kampung. Habis mengisi di daerah dekat Tanjung Paru Riau, tepatnya di Paripurna Pak. Langsung aku pulang ke rumah, jumpa sama Oma. Apa kata Oma? Ya kenapa udah Ustaz sekarang Pak, tapi tetap dia menganggap awak anak kecil. Dan opahnya Pak. Kalau tahu lah aku kata Oma. Begini kalian setelah besar-besar. Kurang kuasa anakku sekarang ini katanya. Rupanya cuma 5 kalian setelah aku tua. Sempit rasa rumah di balik. Kalau bisa menambah lagi, pengen aku banyak anakku kata Oma. Yang repotnya waktu kecil saja ya Oma. Setelah besar tanya ayah-ayah kita, sepi kembali rumah, kurang rasanya anak. Betul Oma? Makanya yang masih bisa beranak, banyakkan lagi berbelu. Apa sebab ramai kalian besok nih, bangga kita di kampung kita. Alhamdulillah ayah sudah ambilkan minum sama saya. Terima kasih ayah. Saya kalau ceramah akan haus-haus ayah. Insya Allah kalau pas haus nanti saya minta itu ke sungkan-sungkan saya. Sampai di mana tadi? Makan badannya kan. Ini doanya kalau ibu mau rekam Ustaz rekam. Kalau tidak bisa merekam, nanti sebelum pulang kasih saya pulpen, kasih saya buku, saya tulis sama ayah sama Oma. Ini bukan amalan untuk Oma saja, ayah pun dia dulu. Lupa Oma besok. Ini doa Ustaz yang yang ajarkan kemarin itu, baca-baca lah. Aku tidak yang harapan dengan Ustaz, anak awak besok. Aku tidak ada anak perempuan Ustaz, menantu ibu besok. Menantu tidak ada Ustaz, cucu aja. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. U'idhuhu bil wahid min kulli syarri hasid. U'idhuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Sekali lagi, u'idhuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Apa ini? Yakin saya yakin saya hafal ini. Banyak kali yang mereka pikirkan tengok Pak. Tapi mereka kan besok ditanya orang dulu. Apa artinya doa yang diajarkan seorang begitu? Ibu saya buat bahasa Indonesia saja ya. U'idzuhu bil wahid. Aku berlindung kepadanya yang wahid, yang satu. Siapa itu? Kepada Allah. Min kulli syarri hasid. Dari tiap-tiap syar, keburukan, kejelekan, hasid si pendengki. Orang Lubuk bilang, kalau sampai ada yang mengandung, mohon maaf, oma-oma, 3 bulan, kemudian bukan berapa, hilang, itu bukan dimakan hantu, tapi dikerjain orang, hasud, penghasad yang bisa mengambil jaring. Sihir bahasa kitanya. Maka begitu dia bertukar di pagar dia, apa pagarnya? Itulah doa itu tadi.
Jangan ibu bilang, oh nanti masuk guna. Ya orang tua boleh Pak. Oh berarti paham itu maksudnya. U'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Moga-moga doa ini ibu baca-baca, ajarkan ke anak, ajarkan ke cucu, turun-temurun. Maka Nabi berpesan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan saja, dilanjutkan kebaikan itu oleh orang lain, mengalir pahalanya untuk kita sampai akhir hayat besok. Mereka telah dilanjutkan perjuangan itu. Ajarkan ke cucu, ke anaknya. U'idzuhu bil wahid min kulli syarri hasid. Kalau tidak hafal juga ancaman kurang jelas, langsung saya dikasih pulpen dan buku Bapak Ibu, dan langsung saya tulis sekarang. Menurut sahabat Bapak Ibu ya, saya tulis langsung ini. Bosar-bosar saya buat ini, biar nampak, biar jelas ngaji ya kan Bu. Bil wahid. Yang akhirnya punya. Ini Pak, nanti lama kali saya menulis pulang-pulang Bapak-Bapak. Pulang dari dulu. Ulang berapa nih? 9.57, ulang jam 10 rupanya Bapak Ibu. Nanti jam 10.04 selesai darinya. Sedikit lagi nih. Itu pagi kami kajian subuh lagi Bu. Nanti terlambat pulang bangun, ajak kita kajian subuhnya kan. Sampai ini doain dan sudah saya catat sama ayah Anda. Untuk kopi nanti, mungkin kecil-kecil, ambil di kamar, ambil di rumah, baca-baca. Moga-moga itu barokah insyaallah. Amin. Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu doa itu terus dibaca, ini belum lagi cerita Nabi kita dilahirkan. Apa kira-kira tugas dari kakek Nabi karena ayahanda Nabi sudah wafat meninggal dunia? Maka yang menafkahi itu salah satunya yang menyokong, yang paling sayang kepada Aminah adalah ayah mertua yang bernama Abdul Muttalib. Ini orang mulia semua di Bapak Ibu. Tadi ibu terus yang saya kasih tugas. Sekarang bapak-bapak dulu. Kalau baik ini, insya Allah lahir anak baik, biarpun ayah itu kurang-kurang baik. Sekarang kita mau kerjasama, ayah baik, ibu baik, moga-moga anak kita juga baik insya Allah. Bertanya bapak-bapak dulu, apa tugas yang paling utama Pak sebelum anak kita lahir masih dalam kandungan? Begitu kita menyandang disebut dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Apa tugas kita yang bergelar bapak-bapak atau calon bapak-bapak orang duduk bilang di Bapak Ibu? Ini pun saya kasih hadiah di bapak-bapak. Apa tugas kita yang paling utama sehingga besok lahir anak itu karena istri sudah dikasih amalan, kemudian mereka ingin memperbaiki diri, insya Allah anak lahir besok baik bapak-bapak atau antum ataupun masih calon bapak-bapak. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Ya, sholat 5 waktu. Salah satu amal soleh dia Pak. Nah, orang menurut bilang tugas bapak-bapak dan calon bapak-bapak, biarpun kita tidak paham agama, tidak terlalu baik-baik kali kalau kata orang menurut bilang, maka tugas kita sebagai suami laki-laki kepala rumah tangga, jangan pernah mulai semenjak bapak dinobatkan menjadi suami, apalagi istri sudah mengandung, jangan pernah bawa duit, makanan, minuman yang haram ke rumah Pak. Itu fatal akibatnya. Sehebat apapun binikmu menjaga baca sholawat, baca Quran terhadap bayi yang dia kandung, kalau bapak kasih bini bapak makan duit togel, besok anak itu tengoklah bandar macam Fir'aun.
Ini sepele ini dianggap orang Bapak Ibu. Memang dia petani, tapi petani nakal. Mohon maaf. Ditimbang topi getah itu getahnya biasa 15 kilo, rupanya 25 kilo. Begitu waktu pilihan bila topi itu tanah niat ditaruhnya di dalam. Allah. Jangan begitu kita. Kalau ada duit Bapak 100.000, kemudian ada bercampur tanah liat di getah tadi, Bapak terima duit bercampur yang haram dengan yang halal. Apakah yang halal menghalalkan yang haram atau yang haram mengharamkan yang halal? Jawabnya Pak, wala talbisul haqqa bil batil dalam Quran, jangan kalian campur adukan yang halal dengan yang haram. 100.000 duit halal, 1.000 duit haram, bercampur dia, maka yang 1.000 mengharamkan 100.000, tidak bisa yang 100.000 menghalalkan yang 1.000. Contohnya, serban Ustaz ini kalau kotor, maka kemudian saya beli pewangi deterjen yang paling mahal, saya cuci, apakah dia akan wangi? Tengok dulu apa air yang Ustaz buat, perbandingannya dalam hukum syariat. Kalau saja deterjennya mahal, wangi pakai molto, tapi air yang dibuat mencuci serban ini mohon maaf pakai air kencing, apakah ini berpengaruh nanti wangi? Jawabnya, semahal apapun harga deterjennya, dia akan bau busuk, bau bangkai, karena air pencucinya mohon maaf adalah buang air kecil. Kalau Bapak campur adukan yang halal dengan haram, ini yang mau kita kaji sedikit Bapak Ibu, maka nanti akan bebanlah kepala otak anak kita ini, susah dia menerima nasihat-nasihat agama ini. Sepakat belum kita ya Pak? Jangan pernah bawa hasil yang haram ke rumah tangga. Wajar ibu orang dulu bilang malam itu. Kalau ada istri ataupun perempuan orang dulu bilang yang dia sudah menjadi seorang istri dari suaminya, kalau dia bawa duit pulang, ibu tanya, duit itu dari mana? Dia bawa makanan pulang, makanan itu tanya dari mana? Kalau dia bawa minuman pulang, minuman itu dari mana? Bawa pakaian dia ke rumah, tanya, pakaian itu dapat diperoleh dari mana? Kalau seandainya, ini akhir zaman nih Pak, kata lakinya, jangan tanya-tanya, muka saya udah susu kau kata dia, maka cepat adukan ke pengadilan. Ada buku nikah ibu? Ada. Saya kerja di kantor KUA, saya tahu prosedur itu. Jangan pernah orang dulu bilang nikah siri, nikah bawah tangan. Apa sebab? Karena kalau nikah siri akan dirugikan pihak perempuan. Besok bila ibu menghilang, tak ada tanda cerai, maka mengadu pun berapa kali kantor KUA akan kami tanggapi karena tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan. Pertanyaan kami pertama, kalau ada keluarga yang bermasalah, lakinya pergi ke Malaysia, tak dapat kabar, tak dikasih nafkah, anaknya sudah ada 2 ataupun 3, maka apa kata kami? Mana buku nikahnya? Kalau katanya kami tidak ada buku nikah, maka kami angkat tangan. Dan bisa kami bantu dengan prosedur peraturan negara Republik Indonesia. Jaga anak-anak gadis kita Bapak Ibu, jangan kasih. Jaga anak gadis kita betul-betul, jangan kasih nikah siri. Apa sebab? Kalau dia nikah siri, maka nanti pilih lakinya diam-diam, maka anak ini cerainya pun tak jelas, maka dia tak bisa nikah dengan orang lain. Ditahannya terus. Jangan kalian nikah-nikahkan itu bini putu kata dia. Menikahkan bini orang haram hukumnya dan nikahnya akan berdasar. Menderitalah anak-anak seumur hidup. Jangan dia sampai tua. Sebahagian tak sabar dia pergi anak kerja nikah kalian di Pekanbaru. Itu bini orang Pak. Berzinalah anak awak alhamdulillah sampai kiamat dunia. Alhamdulillah. Jangan kasih itu Bapak Ibu. Kalau dibawanya makanan, minuman, apalagi duit haram, ditanya, dia marah. Ibu jawab, Bang, aku lebih baiknya tiap hari makan daun singkong rebus tapi halal daripada kau makan kami kau makan daging ke daging, ikan ke ikan, tapi tidak jelas apa kerjaan. Kadang sawit orang yang tengah malam kau panen, hasilnya itu kau kasih semua. Kadang kau main toger 2 nomor, menang kau bawa juga ke rumahnya. Aku tidak ridho Bang. Susah-susah aku dibesarkan ayah omakku, tapi ayah
kata Nabi, ayyuma lahmin nabata minal haram fannar auladi. Setiap segumpal daging, potongan daging yang diperoleh kata Nabi dari barang yang haram, fannar auladi, neraka jahanam tempat kembalinya besok. Sebelum dia mati, tengok sifatnya pun sifat orang penghuni neraka. Coba ibu, berapa kali pun dipanggil dari Masjid Ar-Rahman, dia akan tak pernah terdengar. Apa sebab? Itu yang Ustaz sampaikan malam ini lah Bapak-bapak. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu, Masjid Ar-Rahman ini termasuk jalan ke sini sempit atau masih bisa terjangkau ditengok oleh mata? Jawabnya masih. Dan jalan besar tempat dekat Masjid Ar-Rahman ini. Tapi saya mohon maaf dari surat Isa di sini, Pak. Alhamdulillah sampai hampir 1 jam. Tapi tidak tahu saya nasib Bapak Ibu nanti subuh apa yang terjadi di Masjid Rahmat ini, ada atau tidak, atau mungkin pemain tunggal putra. Bapak itu membuka pintu, menghidupkan kipas angin, menyalakan mikrofon, azan dia, khobat dia, imam dia, makmum pun sekalian dia. Hati-hati Bapak ini. Kenapa bisa ini terjadi Pak Ustaz? Kalau katanya sudah masuk barang haram ke badan kita Bapak Ibu, apa yang pertama kali terjadi? Khatamallahu ala qulubihim, dikunci Allah hati mati. Kalau sudah masuk barang haram tadi, maka dimakan berupa makanan, diminum berupa minuman, masuklah dia ke jantung, menyemburlah darah tadi. Kemana dia menyembur? Wa ala sam'ihim, menyembur pertama kali darah haram tadi, sam'ihim, ke telinga mereka kata Allah. Maka telinga ini asal diceramahi, panas, dinasihati nenek mama, melawan, ditunjuk ajar nenek mama, melawan, datang pun ustaz diundang ceramah, tak mau hadir. Apa yang salah? Bukan ustaznya, bukan nenek mamanya, tapi karena terlalu banyak makan haram, maka telinganya dikunci Allah dari kebenaran. Nauzubillah. Ini makin malam dia jelas ceramahnya Pak. Itu yang disebut tadi. Bukan diam-diam, kalau kita mau kabur pulang jadi sini. Siapa kedua? Kalau kedua, hayya 'alas shalah. Bagi orang yang tak makan haram, insya Allah biarpun bukan tamatan pesantren, biarpun orang itu dah sekolah MDA, SR pun tak tamat, tapi kalau dia tidak makan haram, insya Allah, hayya 'alas shalah, pasti dia akan datang memenuhi panggilan azan itu. La haula wala quwwata illa billah. Orangnya sehat, biarpun tamatan pesantren, mohon maaf, atau mungkin dia ketua wirid, atau siapa saja dia orangnya, aparatur desa, kalau dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, apa kata dia dari rumah? Aku enggak usah lah. Itu dia dari rumah. Aku tersinggung enggak boleh pulang besok enggak usah. Bukan yang azam itu yang salah. Dari dulu pun seumuran ayahanda kita ini, ada mikrofon secantik Masjid Ar-Rahmat di sekarang Pak, sampai 2-3 dipasang di atas. Tidak ada kan Pak? Bagaimana ada tua corong seperti sekarang ini? Listrik saja zaman dulu tak ada, main baterai basah lah, kami pun masih ikut. Asal seminggu sepekan tak dicas Pak, itu suaranya lebih kuat suara waktu usah pakai daripada pakai. Betul Pak? Tapi tengok orang tua dulu Pak, listrik tak ada, kamar mandi seperti sekarang tinggal buka keran tak ada. Kemana pergi Ustaz? Ke sungai, bawa senter, senter pun habis baterai, pakai lentera. Meskipun saya coba pakai lentera, dibawa atuk dulu. Jam 4:30 sudah berangkat ke sungai. Di sungai itu entah hewan-hewan apa situ, tapi yakin saja kalau di sini diterkam buaya nanti terserahlah. Penting di situ buang hajat, mohon maaf, ambil wudu, mandi sekalian, segar badan. Dari dulu Pak, tengok masjid-masjid surau ataupun masjid-masjid di kampung-kampung sekarang sepi dengan. Kalau dulu ramai-ramai, masih ada kakek-kakek, nenek-nenek di masjid itu azan 4:30 Bapak Ibu, ramai jam 5, 5:30 ada yang sudah hilang, termasuk mungkin di Lubuk tempat kita ini. Tapi saya nggak tahu masih ada nggak di sini Pak Haji.
Mulai dari Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la raddan lima qadaita wa la yanfa'ul jaddi minkal jaddu. Habis itu dimulailah sama atau di belakang. Ya Latifu ya Kafi. Habis itu baru dilanjutkan sama-sama. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ada sekarang di luar bilang apa? Punah. Allah Akbar. Itu orang punah itu. Oke, mungkin orang tua dulu nggak sesibuk kita sekarang, Pak Ustaz. Nggak ada godaan televisi, tak ada godaan handphone. Tapi pergeseran ini bukan bisa dibiarkan begitu saja. Mungkin orang tua dulu bisa sebusuk itu, tapi kita sekarang, Pak, nggak bisa sebusuk itu. Lambang kehormatan umat Islam, inilah dia Masjid Ar-Rahman. Saya kalau bisa, Pak, begini kayanya kalian di kampung nih, Pak. Cantik-cantik kalian bangun masjid kalian di sini supaya besok anak cucu generasi kita bangga. Itulah hasil dari atokku dulu. Itu hasil dari ayahku dulu. Meninggal kita besok, kita tinggalkan ada masjid cantik dan elok. Rupanya itu yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Ustaz Rangkuti 33 tahun, tinggal dia di Lubuk Bilang, meninggal dia besok umur 60 tahun umpamanya. Maka ketika saya ikut juga membangun masjid di sini, ikut saya berinfak, ingat pesan Nabi, yutbi'ul zanajata bisalasin, yang mengikuti jenazah itu besok kalau meninggal hanya 3 saja. Apa yang 3 itu? Maluhu, hartanya. Saya karena sama datuknya saya ke sini sama konjak, makanya saya bawa mobil. Ada mobil saya, Pak, dia masih kredit. Ada mobil saya. Kalau meninggal saya besok, mobil itu akan ikut juga mengantar, tapi sampai di parkiran pemakaman. Udah pernah orang dulu bilang sekaya-kayanya kalau dia mati dikubur dengan wadah kreditnya? Pernah? Tak pernah, tapi salah, Pak. Sama siapa itu? Tahan dulu. Apa harta yang ikut dalam kubur itu? Kayak kapal itu cuma, Pak. Maka dari sekarang dilatih itu, Pak. Dibungkus diri awal itu pakai dodol. Agak-agak nakal sedikit, adik tes dulu. Bilang sama bini, tolong bungkus dulu sekali-sekali. Supaya ingat awal tentang kematian itu. Ahluhu, yang kedua yang mengikuti jenazah kalau mati, keluarganya. Sayangnya bini awak ke diri awak nih, Pak. Kalau sampai meninggal bapak malam nih, tega dia menunggu besok pagi baru dia umumkan. Kata dia, malam nih bapak meninggal, malam nih dia datangi ketua RT. Pak RT, umumkan di masjid bapak udah meninggal. Dan mungkin pun diumumkan malam ini Masjid Ar-Rahman. Di mana? Dirikan perata. Kenapa, Bu? Jangan malam. Takut aku dengan laki untuk berkali, kata dia. Selama ini gimana, Bu? Tidak apa-apa, karena dia kan masih hidup. Rupanya ketika nafas dia ditarik oleh Allah, tidak adanya harga, hanya setonggok dari busuk nyawa di dunia ini, Bapak Ibu. Hebat pun awal sekarang ini, tampan ganteng, wangi sekarang ini, Pak. Meninggal seorang putih malam ini, tidak ada artinya nih, Bapak Ibu. Lalu apa yang diinginkan dalam hidup ini? Wa yabqa wahidun. Ada yang kekal satu, kawan karib, kawan kerabat yang itu akan menolong sampai kiamat nanti. Siapa itu? Amaluhu, kata Nabi. Amalmu. Kalau pernah menempel mungkin satu bata, ada masjid dibangun di Lubuk Bilang, maka kata Nabi, man bana masjidan, siapa orang yang membangun masjid sebesar apa dia mampu, bukan dia bangun utuh 1 miliar, tak ada duit kita segitu. Gotong royong, yang penting apa ikut andilmu di situ. Berapa bisa kau, kata Nabi? Kamat hasikotatin awas gora, atau hanya sebesar tempat burung bertelur saja. 1 batako, 1 semen, itu kemampuanmu. Ingat hadis Nabi, banallahu lahu baitan bil jannah, diganti Allah besok, dibangunkan besok istana untukmu di dalam surga. Itu di akhirat besok, di dalam kubur gimana? Mana di sini kuburan, Pak? Biar aku kasih tahu Bapak dulu supaya yakin kalian kasih. Sudah sana. Coba dulu. Orang yang di kuburan malam ini, Bapak Ibu, atau kita, nenek kita, ayah kita, oma kita yang sudah kita hantarkan 20, 30, bahkan ada yang 100 tahun lalu karena kampung ini sudah tua. Kalau bisa mereka ngomong malam ini dengan ceramah ini, nanti pulang ke rumah
Buka dulu dalam Quran surah Al-Munafiqun pertengahan ayat 10, jeritan orang-orang di kubur itu salah satunya. Apa kata mereka? Rabbi, ya Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Bisa enggak ditunda kematian ini ya Allah? Qarib, biarpun sebentar saja. Aku mau balik ke lubuk bilang. Ngapain kau kata Allah? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Baru aku nampak pentingnya sedekah itu. Lama aku diajak-ajak dulu ikut bangun masjid Ar-Rahmat, dan pernah ikut. Lama aku diajak dulu supaya ikut gotong-royong, dan pernah ikut. Nyesal aku ya Allah, tak ada di bekal yang mau kubawa. Itu yang harap-harap ya Allah, hidupkan aku balik. Berapa tahun dulu kasih kepada Allah, anakku ya Allah, dia muncul tahu, diam tahu. Kalau mereka dengar ceramah ini Pak, bisa ngomong, komplain mereka malah Pak. Benar itu dulu bilang yang dibikin yang sampai sarang putih itu, anak-anakku, cucu kemenakanku. Jangan kalian makan semua yang kalian cari itu. Jangan lupakan bekal kalian besok. 100.000 kau panen sawitmu dapat duit, panen tidak 2.000, masukkannya ke kotak infak. Jangan ditelan dimakan semua. Yang dimakan itu akan menjadi busuk masuk ke septic tank, habis. Yang kau pakai itu akan lapuk seiring waktu berlalu. Yang kekal apa? Yang disedekahkan itu yang punya Allah Bapak Ibu. Banyak diminta Allah, enggak Bapak. 2,5% itu pun kalau wajib zakat. Berapa itu Pak Ustaz? 1 juta dikasih Allah Bapak duit, 25.000 yang Allah minta Pak. Bagi yang luas sawitnya, yang luas karetnya. Kalau kau tetap tidak keluarkan zakatnya itu, tengok nanti. Mungkin sebelum kau meninggal, hartamu itu nanti dibuat Allah untuk biaya berobat. Itu saja kerjaannya besok. Oke, meninggal Ustaz. Setelah meninggal sampai ke tangan ahli waris, Allahu Akbar. Moga-moga jangan terjadi di bidah. Ayah yang mati-matian mengolah kampung ini, buat kebun karet, buat kebun sawit, 20 hektar, 5 hektar, meninggal dia hari ini. Gara-gara dia gagal dulu berinfak sedekah untuk bekal dia, 5 kilometer jarak sawit itu dari rumah anak cucu keturunannya, hampir tiap hari anaknya mondar-mandir ke sana. 5 meter masjid di depan rumahnya, tak sampai anaknya ke masjid Ar-Rahmat, menangis di kuburan sana, menyesal dia pernah melahirkan bapak ibu ke dunia. Berapa kita bayar? Bagian punya bapak masih bisa nih Pak. Sikit saja Pak, belum selesai ini Pak. Bapak Ibu, ada sebahagian orang tak sadar harta warisan itu dia dapat. Harta ayah omat, tetesan keringat ayah omat dia dapat. Dari situ dia makan, dari situ dia ambil duit, dari situ dia nyekolahkan anaknya. Tapi kuburan ayahnya di belakang rumah, tidak pernah sempat dia menziarahinya. Anak durhaka semua. Ada begitu dia bilangnya. Betul ada begitu. Lengkap juga hidup itu sebenarnya. Apapun pertanyaan ada terus. Allahu Akbar. Ini kita bukan menyinggung siapapun, tapi inilah Pak agama itu. Memandang yang tak bisa dipandang oleh kebanyakan orang. Yang meninggal itu bukan meninggal masuk ke tanah lalu busuk, ruhnya masih tetap memantau. Berapa yang anak-anakku kutinggalkan yang ibadah? Mana anakku yang kucinta, kusayang, kubesarkan, kumanja? Nampak gak dia di masjid sana? Seberapa dia? Hari Jumat terlambat gak dia? Allahu Akbar. Dikala dia nampak sibuk anaknya mengolah kebun sawit itu, mengurus sawit itu, maghrib pun tak datang, isya pun tak datang, 5 waktu nol. Maka kalau besok kita meninggal, tengok 11-12 yang akan dibuat anak kita, ke diri kita. Karena itu dalam Islam disebut dengan bukan hukum karma, tapi buat amal namanya Bapak Ibu. Makanya kalau awak sama orang tua awak durhaka Pak, tengok besok 5 anak Bapak, 1 dibuat Allah itu 2 kali lipat durhaka Bapak ke ayah Bapak, dibuat Allah anak Bapak ke diri Bapak besok. Itu hukum Bapak Ibu. Sama dengan ketika ibu sudah menikah dengan bapak, datang ustaz berceramah, ibu setelah menikah dengan bapak, surga ibu bukan telapak kaki kan ibu kandung ibu, berpindah ke telapak kaki bapak. Ibu-ibu komplain, kenapa begitu Ustaz? Kalau ibu bantu suami ibu supaya taat dia sama orang tuanya,
Besok kalau ibu punya anak ibu tua, maka begitulah anak laki-laki ibu besok memperlakukan ibu sampai akhir hayat ibu. Tenang tak? Ini sekarang kalau mertuanya minta duit, dicatatnya pula itu Pak. Untuk biaya berobat anak, kata ayahnya nih, iya Pak, tapi sekarang habis corona ini belum pulih lagi, anak-anak sekolah lagi, cucu mama begini, penyek lama. Allah Akbar. Kau gendong pun ayah umatmu kesempatan lain menceritakan. Ada seorang sahabat Nabi Pak, digendongnya umatnya pulang balik ke Makkah menunaikan haji. Maka ketika itu diambil dari riwayat itu, apakah orang yang menggandeng ataupun membonceng, memunda, menggendong ayah umatnya berangkat haji dari Lubuk Bilang ke Makkah? Tidak naik pesawat, digendong Pak, digendong. Balik ke Lubuk Bilang, bisa dibayar jasa umat melahirkan awak, bisa dibayar tetesan keringat ayah membesarkan awak. Demi Allah, setetes pun darahnya yang mengalir melahirkan awak gendong dia bolak-balik ke Makkah haji, belum terbayar kata agama ini Bapak Ibu. Lalu begitu dia sakit, dia minta duit sama awak catat. Allahu Akbar. Kadang-kadang rumah yang awak tempati rumah dia, meninggal ayah awak, tinggal awak menjanda. Yang menguasai siapa? Menantunya. Makan pun di rumahnya dia tidak kenyang. Gara-gara asal anak pergi berangkat kerja, maka menantu ini mencuci piring pun gosok-gosok begini. Apa doa dia? Kalau pernah ini orang tua ini mati ini. Allahu Akbar. Begitulah Pak pentingnya mengaji di Bapak Ibu. Begitu awak lakukan selama ini. Allah Akbar. Mudah-mudahan jangan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 1, 2, 3 kadang hidup kita salah, maka perlu mengaji datang, diingatkan, wahai hamba-hamba Allah, bagaimana awak lakukan hari ini Pak? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini akan berputar, bergantian, generasi ke generasi. Tidak lama kita di dunia ini Pak. Berapa lama seorang putih dalam hadis Nabi? 60 tahun. Wa 70 tahun. Sedikit kata Nabi kita yang lewat dari umur 70 tahun. Artinya selesai besok 70 tahun, siapa yang melanjutkan awak besok? Anak awak. Apa yang mereka contoh dari diri awak? Mereka bangga besok ketika bercerita 2034. Apa kata mereka? Siapa ayah dulu bilang dulu? Ayahku adalah pengurus masjid. Bangga orang mendengar cerita. Jangan sampai besok begitu ditanya, siapa ayah kau dulu bilang dulu? Maling sawit itulah ayahku. Menceritakannya saja, mana dia Pak? Bapak di kuburan sana itu sudah diajar oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Telinga sudah disumbat Allah gara-gara makan haram. Wa ala absarihim. Kemudian setelah telinga disumbat, tidak bisa mendengarkan tausiah, tak bisa mau mendengarkan kajian, tidak bisa menerima nasihat, dikomplitkan Allah. Wa ala absarihim. Mata pun akan kututup kata Allah. Kalau mata yang nampak nipak ditutup masih lumayan lah ya Pak. Tapi kalau mata batin tutup Pak, tidak ada bagi dia lagi yang halal haram. Apa kata dia? Jangankan kau sarang putih yang halal, yang haram pun sekarang sudah sulit kata dia. Ketika mahal-mahal harga sawit Pak, banyak orang tak tahu dia batas dari mana batas sawitnya dia Pak. 30 tahun manen di situ tidak pernah kelewat ke samping. Tapi mahal harga sawit selalu lewat 2 pokok 3 pokok. Ditanya kenapa bisa lewat nih Pak? Hilaf kata dia. Allah. Sudah orang dulu bilang begitu Pak. Selalu hilaf. Getah orang pun kadang-kadang hilaf pula dia begini yang mana? Mana? Itu bukan agama. Kalau sampai wa ala absarihim, kalau sampai mata itu juga akan ditutup oleh Allah, maka kemudian Bapak Ibu komplitlah, hati akan mengeras, telinga tak bisa mendengarkan yang baik-baik, mata tertutup menengok jalan yang baik-baik, maka wajarlah Bapak Ibu perangainya di dunia ini tidak kenal halal haram, maka besok dia mati tak ada membawa amal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang sudah 10:25, hampir setengah 11. Bapak Ibu, inilah mungkin kaji kita dulu. Terakhir Ustaz kasih Bapak Ibu, ini kita masih cerita dalam kandungan ini, belum lahir dari Nabi. Begitu lahir Nabi, ada lagi yang tugas-tugas yang perlu kita buat Bapak Ibu. Tapi malam ini ada cukup waktu kita berbicara Nabi dalam kandungan.
dari tanggal 1 menjelang 12 Rabiul Awal. Yusuf, kalau sini yang Ustaz kasih Bapak